Si bos menemukan tumpukan uang kertas orang mati di laci kasir tersebut. Hai guys, supaya kalian gak bosen ya nontonin aku makan terus. Sebenarnya aku juga mau diet sih ya. Kayaknya sejak di rumah aja ini tambah gembul ya. Nah, kali ini aku punya segmen baru guys di channel aku, yaitu Jumanji. Yaitu Jumat bareng Jenny. Jadi di segmen ini aku bakalan bawain cerita-cerita, ya bisa horor, bisa misteri, bisa informatif, hiburan segala macam gitu ya. Dan untuk video pertama di segmen ini aku bakalan menceritakan kisah horor ya. Dan karena aku food vlogger, cerita ini juga berhubungan dengan makanan. Kira-kira kalian penasaran ceritanya kayak apa? Langsung kita mulai. Karena ini kisah horor, jadi ceritanya harus seram. Oke guys, jadi kejadian nyata ini terjadi pada bulan Desember tahun 1989 di Hong Kong. Jadi di Hong Kong pada tahun itu ada satu kedai teh yang cukup terkenal, disebut dengan Cafe Chow ya, atau mungkin dulu namanya Kedai Chow gitu di Hong Kong. Dan selain menjual teh, kopi, kedai ini juga menjual beberapa makanan simple untuk sehari-hari, kayak nasi telur, terus daging panggang, bihun, egg toast gitu ya. Dan canggihnya pada tahun itu kedai ini juga sudah memiliki layanan delivery service atau layanan pesan antar. Pada suatu hari di bulan Desember 1989 itu, salah satu pelayan dari kedai ini menerima telepon, biasalah ya orang pesan makanan gitu kan. Dan di telepon itu si customer ini memesan makanan untuk 4 orang di lokasi yang bernama Villa Taipo Village House. Jadi yang mereka pesan itu juga kayak nasi, daging goreng tepung, daging panggang, bihun, kayak gitu kan. Si pelayan ini seperti biasa memproses pesanan itu dan menunggu si koki memasak gitu ya sampai selesai. Pesanan ini sudah di packing, kemudian diantarkan menggunakan sepeda motor ke lokasi si customer itu. Dan seperti biasa sesampainya di lokasi, si pelayan ini memencet bel di pintu rumah tersebut. Ting tong, ting tong, ting tong gitu kan. Tapi selang beberapa menit kok si customer ini nggak buka-bukain pintu, dan si pelayan ini udah nunggu cukup lama gitu. Akhirnya dipencet lagi ting tong dan dia berteriak, "Paket makanan!" Kalau sekarang ini kita mengilustrasikannya kayak abang-abang ojol gitu ya, nganterin makanan. Setelah berteriak, selang beberapa waktu akhirnya pintu ini dibukakan. Tapi kalian jangan bayangkan buka pintunya tuh kayak lebar seperti orang normal kayak biasanya gitu. Tapi si customer ini tuh buka pintunya kayak pelan-pelan dan kecil banget gitu bukanya. Kayak kalau biasanya orang itu kayak nggak mau dilihat wajahnya, kayak orang habis mandi tapi belum pakai baju gitu kali ya. Jadi dibukakan pintunya tuh kecil banget, dan customer ini memberikan uang ke pelayan ini di sela pintu yang kecil itu sambil ngomong sama pelayannya, "Bang, makanannya ditaruh aja di depan pintu." Mungkin kayak gitu ya ngomongnya, tapi pakai bahasa Mandarin ya. Lalu si pelayan ini kan ngerasa kayak, kok aneh sih? Ada aja customer kayak gini, emang kenapa gitu kan? Biasanya ya normal-normal aja kan, langsung. Ya Pak. Oh iya, berapa Pak? Ini ya Pak uangnya. Makasih. Shishi nih. Gitu kan. Tapi ini enggak, dia kayak menyembunyikan diri gitu. Tapi ya namanya pelayan yang bekerja di sebuah kedai ya nganggapnya ya udahlah gitu kan. Toh juga udah dapat uangnya gitu. Orang ini bukan penipu kan, bukan fake order gitu kan. Sampai pada akhirnya si pelayan ini balik ke kedainya dan seperti biasa menaruh uang itu ke laci kasirnya. Di malam hari waktu kedai ini mau tutup, seperti biasa si bos ya, pemilik dari kedai ini menghitung total uang di kasir gitu ya, kayak totalan nota gitu ya. Dan kejadian aneh ini bermula dari sini guys. Si bos menemukan tumpukan uang kertas orang mati di laci kasir tersebut. Jadi kalau kalian belum tahu ya guys, ada salah satu adat istiadat atau tradisi orang Tionghoa, kalau ada orang meninggal itu ada prosesi pembakaran uang kertas untuk orang yang sudah meninggal tersebut. Yang dipercaya uang itu untuk
arwah ini bawa ke alam sana. Nah, setelah melihat tumpukan uang kertas orang mati ini, si bos merasa kaget banget dong. Kok bisa ada uang kertas orang mati di dalam laci kasir aku? Lantas si bos langsung memanggil karyawan-karyawannya. Waktu itu dia cuma punya 2 karyawan, dan si bos menanyakan kepada mereka, Siapa yang naruh uang ini di dalam laci? lantas karyawan-karyawan ini juga bingung dong. Hah? Kok bisa? Kita nggak ada yang naruh uang itu di dalam laci. Ya nggak mungkin juga kan, meskipun si pelayan ini ada yang mungkin mencuri gitu, nggak mungkin juga kan nuker sama uang kertas orang mati. Terus akhirnya mendengar jawaban karyawan-karyawannya, si bos kayak, ya udahlah, mungkin nggak tahu orang iseng dari mana gitu. Tapi guys, kejadian ini tidak selesai di situ aja, karena keesokan harinya, waktu si bos malam hari mengecek kembali uang-uang hasil penjualan pada hari itu, ditemukan lagi tumpukan uang kertas orang mati lagi guys. Lantas si bos ini kembali menanyakan ke karyawan-karyawannya, dan salah satu karyawan menjawab bahwa dia juga mendapatkan pesanan lagi seperti kemarin, yaitu pesanan makanan untuk 4 orang di lokasi yang sama. Kemudian si bos ini merasa aneh, kaget, dan penasaran gitu. Akhirnya si bos memerintahkan kepada 2 karyawannya, kalau besok ada customer seperti ini lagi, biar saya saja yang ngantar gitu, kata bos ya. Akhirnya benar guys, keesokan harinya si pelayan ini juga menerima telepon dari customer ini lagi. Dan otomatis si pelayan ini langsung dong menginfokan kepada bos. Bos. Ini akhirnya ada nih, customer ini pesan lagi. Di mana? Mau antar sendiri? Nah, akhirnya si bos ini memutuskan untuk, oke, kalau gitu aku yang akan mengantarkan sendiri. Tapi bareng lu ya. Ya, dia juga takut, dia masih ngajak salah satu karyawannya. Kemudian akhirnya 2 orang ini pergi ke lokasi tersebut, dan betul saja sama persis seperti kejadian-kejadian sebelumnya. Nah, si bos ini kayak penasaran gitu, sampai waktu pintu itu dibuka sedikit, si bos tuh kayak ngintip-ngintip gitu kan, kayak penasaran. Terus yang dilihat itu dalam rumahnya tuh sangat gelap, gak kelihatan orang ini tuh orang siapa, sosok apa, dan rumahnya tuh kayak gimana. Tetapi karena si bos melihat sendiri bahwa uang yang dia terima tuh adalah uang asli, jadi ya si bos kayak, ya udahlah, bodo amat lah. Akhirnya mereka pulang, dan sesampainya di kedai, si bos ini punya ide. Uang ini bakalan aku sendiriin aja deh. Jadi dia kayak punya kotak kecil, terus dia naruh uang itu di kotak kecil ini. Di malam harinya, ketika si bos kembali memeriksa total penghasilan yang ia dapat selama sehari ini, betapa kagetnya dia ketika dia melihat isi dari kotak kecil itu. Uang itu kembali berubah menjadi uang kertas orang. Dan si bos langsung kaget banget, terkejut, dan mungkin keluar keringat dingin gitu ya. Kemudian si bos ini berinisiatif untuk menelepon polisi. Dan gak lama setelah itu, 4 polisi Hong Kong langsung mendatangi TKP ya. Dan ketika polisi datang, awalnya kan mau memencet bel gitu ya. Ternyata bel rumah itu sudah rusak guys. Akhirnya diketok-ketok dan berteriak, Permisi, ada orang di rumah. Kami dari pihak kepolisian Hong Kong. Dan selang menunggu beberapa lama, si polisi ini merasa, kok bener-bener gak dibukain pintu ya? Kayaknya ada yang gak beres nih. Akhirnya si polisi ini memutuskan untuk mendobrak paksa pintu rumah tersebut. Dan disinilah fakta terungkap guys. Ketika polisi berhasil mendobrak pintu tersebut, pintu terbuka dan polisi tersebut melihat 4 sosok mayat yang tergeletak di lantai rumah tersebut. Lantas polisi-polisi ini langsung melakukan pemeriksaan dan penyelidikan, dan ketika tetangga-tetangga sebelah rumah tersebut ditanya, Kalian tahu nggak keluarga ini? Kok bisa keluarga ini sudah meninggal, tapi tetangga-tetangga ini kok nggak ada yang tahu? Lalu ada salah satu tetangga menceritakan bahwa jelas kami tidak ada yang menyadari hal ini karena si tetangga ini mendengarkan orang-orang yang bermain mahjong di rumah tersebut. Jadi mahjong itu adalah permainan semacam kayak main kartu, tapi mereka pakai batu-batu kotak-kotak gitu yang bertuliskan aksara Mandarin yang harus dimainkan oleh 4 orang.
Lantas si polisi ini juga bingung gitu, kok bisa ada orang main mahjong di dalam rumah, sedangkan faktanya terdapat 4 mayat di rumah itu. Dan ini fakta paling menarik dari kisah ini, guys. Setelah si polisi ini menemukan mayat-mayat ini, si polisi kan langsung menutup tempat kejadian ini dan membawa mayat-mayat ini untuk diperiksa dan diotopsi gitu ya oleh ahli forensik. Dan ditemukan bahwa mayat-mayat ini itu sudah meninggal sejak 1-2 minggu yang lalu. Padahal kejadian delivery makanan ini dan si tetangga-tetangga itu mendengarkan orang-orang bermain mahjong itu baru 2-3 hari yang lalu. Bayangin gak sih guys? Aduh. Dan yang gak kalah menyeramkan guys adalah hasil otopsi menunjukkan bahwa di dalam perut mayat-mayat ini terdapat makanan-makanan yang masih tergolong fresh, baru dicerna selama 1-2 hari. Dan ketika diteliti ternyata makanan-makanan ini tuh adalah sama persis seperti yang dipesan oleh si customer misterius ini. Dan yang gak kalah bikin merinding disco, ada satu hal lagi guys. Si polisi ini kan juga menyita uang-uang kertas orang mati yang diterima oleh si bos kedai ini kan. Dan ketika uang kertas orang mati ini diperiksa, kalian tahu nggak guys? Terdapat sidik jari dari mayat-mayat ini guys. Aduh. Setelah kejadian ini, tim polisi dan tim forensik atau mungkin beberapa orang yang mengetahui kejadian ini itu beranggapan bahwa mungkin orang-orang yang sudah meninggal dalam rumah ini tidak tahu bahwa mereka itu sudah meninggal gitu, sehingga mereka masih melakukan aktivitas normal sebagai manusia ya, seperti memesan makanan. Hingga pada akhirnya selang beberapa waktu kejadian ini bocor ke beberapa awak media, sampai-sampai salah satu stasiun televisi di Hong Kong juga mengadakan talk show dengan pegawai kedai ini gitu ya. Jadi talk show ini tuh diunggah di YouTube pada tanggal 29 April 2016. 有4个人死亡之后，还有办法叫烧腊便当。对，这个叫鬼餐厅啊，鬼餐厅那个茶餐厅鬼叫餐的事件，这是一个灵异事件。为什么呢？在1989年12月的时候， sampai pada akhirnya kasus ini ditutup oleh pihak kepolisian Hong Kong dan kayak agak diabaikan gitu ya, karena dianggap sebagai kejadian supranatural. Jadi ini benar-benar satu-satunya kejadian dan kejadian pertama yang dianggap secara resmi oleh kepolisian, terutama di Hong Kong ya. Kejadian ini tuh adalah kejadian supranatural gitu. Dan yang lebih menariknya, ketika kejadian ini cukup viral di dunia maya, ada beberapa orang juga menuliskan komentar di sosial media bahwa ada sebuah dongeng yang menceritakan sebuah kisah yang terjadi di Kowloon pada tahun 1953 dan kisahnya sama persis seperti kejadian ini. Jadi ini cukup membingungkan guys, apakah kisah ini tuh beneran kisah nyata yang terjadi atau ini hanyalah sebuah dongeng yang diceritakan seakan-akan ini adalah kisah nyata. Menurut kalian gimana guys? Kalian komen di bawah ya. Oke guys, ceritanya sampai di sini. Gimana menurut kalian? Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe my channel. Dan share video ini ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya di seluruh dunia. Kalau respon video ini bagus, aku bakalan lanjutin video-video kayak gini di segmen Jumanji aku ini. Jadi jangan lupa like dan share sebanyak-banyaknya. Oke, thank you for watching. See you on the next video. Bye-bye.